ini apa? eh, Minta klarifikasi lah. Klarifikasi ini. Saya kan anggaplah dari luar ya, dari sini. Dari luar. Saya sampai saat ini belum ada jawaban. Jadi minta klarifikasi. Jawaban gimana? Kok punya semangat yang luar biasa? Mereka jauh-jauh gitu kan. Kok pada mau kuliah ke sini? Ada informasi kan perjalanan itu ada yang 5 jam, 6 jam, 8, 10 jam kata gitu kan. Bahkan dulu itu sebelum ada jalan bisa ada 3 hari 3 malam naik kapal gitu. Itu sebenarnya ingin ada klarifikasi gitu. Kalau Sri Depi itu memang dari mana asalnya? Dari Mangkuhung, Pak. Mangkuhung. Kecamatan Miri Manasa. Dari mana saya? Iya. Mangkuhung. Iya. Termasuk kabupaten apa? Kabupaten Gunung Mas. Oh, Gunung Mas ya. Itu masyarakatnya itu apa? Sri? Masyarakatnya itu masyarakatnya umumnya kehidupannya itu tani atau apa? Dagang, PNS segala macam. Ada yang bertani, Pak. Itu perjalanan dari sini sampai ke kampung tuh berapa jam? Kalau dari sini ke Kecamatan Kahayan Hulu Utara itu bisa 5 sampai 6 jam paling cepat, Pak. Kalau dari Kecamatan Kahayan Hulu Utaranya lagi, kalau naik Kelotok bisa 5 jam. Waktu 10 jam. Bisa juga kalau naik darat tuh bisa, Pak, cuman jalan darat bisa, cuman dia jalannya agak susah gitu, Pak. Masih nggak terlalu baik lah untuk pengguna jalan gitu, Pak. Jadi perjalanan dari sini sampai ke kampung itu 10 jam tambah berapa? Berapa jam itu? Dari sini ke kampung saya itu 10 jam, Pak. Kurang 10 lebih. jam? Iya, kurang lebih 10 jam. Travel, naik kelotok. Kelotok pribadi. Kelotok pribadi ya? Iya. 5 jam itu. Iya, Pak. Ya Allah. Sungai apa itu? Sungai Miri, Pak. Oh, Sungai Mei, bukan Kapuas. Bukan, Sungai Miri. Oh, Sungai Mei 5 jam naik kelotok. Iya. Di perjalanan selama naik kelotok apa yang dilihat itu? Air, Pak, sama pemandangan-pemandangan ya. Kiri kanan ada rumah-rumah enggak? Ada. Tapi tidak terlalu banyak gitu. Iya, Pak. Oh gitu ya. Kehidupan di pinggir Sungai Miri itu apa saja kehidupan itu? Usaha-usaha mereka itu kan, usaha mereka itu kampung. Iya, itu ada yang Ayam, karet, Pak. karet, Getah itu. getah, Terus ya. ada yang petani, ada yang di sana banyak. Ada lah. Teman-teman di sana di sekampung sama Sri banyak yang kuliah juga atau kurang? Kurang, Pak. Bisa dihitung ya. Iya, Pak. Itu pun buat yang mampu aja, Pak. Maksudnya buat yang ada sama yang ada niatnya aja, Pak. Jadi kayak pencaharian apa mata pencaharian itu Bang Miri tempat apa? Apa kampungnya itu? Hah? Mangkuhung, Di Kampung Mangku, Mangkuhung, desa Desa Mangkuhung, Iya. Kecamatan Miri Manasa, Miri Manasa itu. Kabupaten Gunung Mas. Gunung Mas itu kampung Sri Depi itu ya. Iya, Pak. Masyarakatnya usahanya apa contoh? Petani, tambang, Tambang, petani. Ya. itu aja sih. Berkebun Nah, ada sekarang juga. kan berkebun. Iya. Nah itu yang menjadi alasan itu. Alasan Apa yang menjadi alasannya sehingga mau kuliah jauh-jauh gitu kan? alasannya Padahal di kampung aja kan nggak ada yang kuliah. Alasannya apa ya? alasannya karena orang tua, Pak. Kenapa ya? Karena orang tua mau saya kuliah, Pak. Mau kuliah. Karena kan saya sendiri nggak mau kuliah, Pak, serius. Terus orang tua ya? Iya, karena alasan saya nggak mau kuliah itu kenapa? Karena apa pendapatan orang tua tuh kurang gitu, Pak. Jadi saya berpikir kalau saya kuliah otomatis suatu saat saya akan berhenti juga gitu, nah, Pak. Jadi saya itu nggak tertarik untuk kuliah. Setelah dipikir-pikir, orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah, ya udah saya daftar SB, Pak. SN kan saya nggak daftar, saya langsung daftar SB dan kebetulan ada guru saya yang di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, karena saya dulu SMA di sana di Kahayan Hulu Utara. Kebetulan ada guru saya yang di sana yang daftar, saya langsung daftar, Pak. Saya langsung persiapkan persyaratan untuk masuk kuliah. Karena kendala-kendala kuliah apa selama ini? Selama ini, Pak, Ya, kendalanya itu apa? ekonomi, Ekonomi. iya. Kenapa ekonomi kenapa itu? Biaya hidup atau apa? Iya, untuk biaya hidup, Pak, karena saya kan kebetulan untuk biaya perkuliahan saya ditanggung sama pemerintah bidik misi, Pak. Bidik misi ya? Iya. Bidik misi ya.
Jadi itu ya. jadi yang kurang itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak. Itu yang menjadi apa, yang menjadi kendala. Kalau uang kuliah sudah ini, tapi untuk hidup sehari yang agak berat. Iya. Agak berat ya. Terus dukungan orang tua gimana orang tua? Kalau orang tua saya keduanya baik, sangat baik Pak. Iya ya, Sangat itu kan mendukung. ya. Sampai-sampai mereka itu mengorbankan sisa usia mereka itu untuk bekerja gitu Pak. Untuk mencari sampai ke, saya bilang ke Bapak tadi, sampai ke desa orang buat mencari ini lagi, untuk mencari penghasilan lagi gitu, yang lebih untuk biaya kuliah saya. Orang tuanya ya, walaupun dari daerah ya, daerah pedalaman itu. Pedalaman Pak. Sudah di sana udah nggak ada jaringan. Sudah tidak ada jaringan, pencarian susah. Iya Pak, kalau di kampung kelahiran saya. Akhirnya orang tua itu mencari usaha ke Daerah lain ya. untuk membiayai apa, anak ya, Iya. kuliah gitu ya. Kenapa orang tua sampai ingin sekali anaknya kuliah, itu apa alasannya itu? Yang saya tahu satu aja sih Pak. Karena dari 7 bersaudara itu nggak ada yang sarjana Pak. Gak ada yang sarjana ya. Iya. Jadi dambaan orang tua ke Sri Devi tuh ya. Keinginan mereka apa? Iya. Keinginan mereka itu ya saya supaya cepat-cepat dapat ini aja Pak, dapat gelar sarjana aja Pak. Supaya jadi PNS gitu kan. Iya. PNS ya. Jadi orang tua baik sekali nanti. Dan saya sekarang untuk termotivasi Pak untuk ini melakukan proses tugas akhir gitu Pak. Iya. Kenapa? Karena saya lihat orang tua saya sampai ke kampung orang itu, mereka aja sampai berkorban gitu Pak. Kenapa saya enggak gitu? Teman yang kuliah itu coba sampaikan. Motivasi ya Pak. Ya, motivasi teman-teman ya. Kalau dari saya sih, salah satu motivasi dari saya itu, atau motivasi saya sendiri, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu Pak. Itu aja sih. Iya, walaupun dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak punya titel atau apa itu Pak. Yang pertama dalam diri saya itu, kenapa orang bisa dan kenapa saya tidak bisa seandainya saya gagal Pak. Yang paling utama adalah orang tua ya. Iya. Ingat sama apa orang tua itu. Yang paling utama kan, sehingga kita ada motivasi karena ingat orang tua itu. Iya. Ingatnya bagaimana dengan orang tua itu? Sehingga ada termotivasi itu. Saya pernah pas awal ini Pak, awal ke Palangka itu dulu kan omba. Nah pas daftar omba kan otomatis butuh biaya Pak untuk ini persiapan omba. Jadi saya itu pulang kampung. Pas pulang kan minta biaya lagi untuk kesini. Terus minta biaya untuk omba. Orang tua saya karena saya kan termasuk keluarga saya nggak setuju, termasuk kakak-kakak saya itu ada yang nggak setuju gitu Pak, saya yang kuliah karena itu karena masalah orang tua yang sudah tua, jadi kan ada yang nggak setuju. Jadi bapak saya bilang, bapak rela. Nggak apa-apa sih. Dia bilang kayak gitu Pak. Bapak saya bilang dia rela sampai membiayai saya kuliah Pak. Itu yang membuat saya termotivasi sampai sekarang. Kasihan sama orang tua gitu ya. Iya Pak. Sampai kami tuh menangis juga Pak. Mama saya juga nangis, bapak saya sampai nangis. Bapak saya tuh nggak pernah nangis, orangnya tuh gimana, tegar gitu, tegas, dan orangnya juga. Bapak saya waktu itu udah nangis Pak. Dari situ saya itu semangat dan saya mau lagi kuliah dulu, karena dulu kan saya nggak mau kuliah. Setelah saya dengar kata-kata bapak saya itu, saya langsung mau lagi ke sini Pak. Jadi ada motivasi lah. Jadi istilahnya kan tidak hanya itu, tapi karena kasih sayang orang tua terhadap anak, dan anak pun punya kasih terhadap orang tua gitu ya. Iya Pak. Dengan motivasi itu. Jadi untuk yang lainnya pun gitu kan. Jadi kasih sayang itu berawal dari perjuangan yang keras ya. Perjuangan keras gitu kan. Tapi suatu saat kan akan seperti itu kita. Karena Sri Devi juga ada keinginan untuk lebih baik ya. Kita ingin lebih baik kelas. Intinya jangan jadikan apa,
kekurangan itu menjadi kegagalan kita, Pak. Kegagalan kita, iya. Iya. Karena orang lain juga banyak yang kekurangan malah sukses ya. Iya, Pak. Banyak orang yang gagal, banyak kekurangan malah sukses juga setelah itu kan. Karena ada juga saya lihat di kampung saya, mereka mengira itu Apalagi tidak sarjana. iya. Gitu ya. Bersyukur ya. Ya kita harus bersyukur. Kenapa kita belajar enggak sungguh-sungguh gitu kan? Orang yang susah-susah bisa semangat belajar gitu. Saya juga pernah ini, Pak, gagal mau berhenti kuliah juga pernah. Sempat itu ya. Sempat, Pak. Semester 3 sampai 4. Saya benar-benar sudah nggak mau. Putus asa. Iya, Pak. Iya, gara-gara orang mama saya sakit-sakitan, Pak. Saya sih ada miripnya, ada, tapi banyak beda jauh sih, Pak. Kalau saya itu bisa dibilang kayak ya cukup lah, meski Udah terpenuhi ya. ya terpenuhi lah, Pak, kalau untuk kayak gitu. Kenapa kami juga ya, kami berdua tuh memang didiknya keras di keluarga. Kenapa kami bisa termotivasi kuliah tuh yang memang harus benar? Ya karena kami tuh kayak ada ancaman gitu, Pak. Tapi ancamannya bukan yang Pressure untuk supaya ya, sukses. kayak punya patokan kayak gitu, Pak. Ada Jadi target. ya kayak ada target. Jadi kalau kuliah itu kata bapak saya itu ya memang harus bujur-bujur. Dan kalaupun kami Bujur banar. iya, ya kuliahnya bener-bener lah, Pak, gitu. Bener-bener Yang nggak bujur. bikin masalah. Terus kami juga pernah diancam kayak kalau sekali aja kalian bikin masalah, dibilangnya gitu. Langsung mereka jemput. Kami sebagai calon guru jangan berputus asa dan jangan menyerah, belajar terus, giat, karena di samping itu orang tua berkorban demi kita untuk kuliah kita, masa depan kita. Semangat. Semangat.